Saya tadi setelah mendengarkan pemaparan Pak Dirut, bahwa ada satu poin yang saya agak sedikit geli, yaitu 21 Juni 2026, itu sudah tidak ada lagi pemadaman bergilir. Tetapi realitanya sekarang berubah, Pak. Menyalanya bergilir. Ini terjadi, Pak. Karena di mata publik ini begitu keluar statement 21 Juni 2026 tidak ada lagi pemadaman. Masyarakat menjawab, iya betul, pemadaman bergilir tidak ada, tapi menyala bergilir sekarang. Pak Sigit silakan. Baik, terima kasih pimpinan yang kami hormati, pimpinan dan rekan-rekan Komisi 12 dan juga Pak Direktur Utama PLN beserta jajarannya. Saya tadi setelah mendengarkan pemaparan Pak Dirut, bahwa ada satu poin yang saya agak sedikit geli, yaitu 21 Juni 2026, itu sudah tidak ada lagi pemadaman bergilir. Tetapi realitanya sekarang berubah, Pak. Menyalanya bergilir. Ini terjadi, Pak. Jangan melihat hanya yang kita lihat itu di Pulau Jawa. Ini di Kalimantan, yang sumber energinya dari Kalimantan, sampai hari ini sudah menyalanya bergilir, Pak. Sekarang sudah di masyarakat sudah motonya tidak pemadaman bergilir, tapi menyalanya bergilir. Sebenarnya kita harus jawab jujur dari PLN ini. Kalau memang ada gangguan di pembangkit itu harus diedukasikan kepada masyarakat, gangguan pembangkit yang mana, di mana, itu juga harus disampaikan. Ini yang kemarin agak sedikit ramai Pulau Jawa dan Sumatera. Kalimantan sekarang ini masih, Pak. Jadi kalau Bapak tadi sampaikan 21 Juni 2026 tidak ada lagi pemadaman, betul. Tapi ada menyala bergilir. Nah sekarang, kalau itu edukasi harus disampaikan, sekarang juga harus disampaikan bahwa berapa megawatt daya mampu yang hilang. Itu juga harus disampaikan. Berapa cadangan operasinya? Berapa stok batu bara sesuai spesifikasinya? Karena isu berkembang sekarang ini, para pengusaha-pengusaha batu bara, karena produksinya berkurang, mereka juga sepakat untuk tidak mensuplai ke pembangkit PLN. Ini yang jadi permasalahan. Terus kira-kira kapan normal secara nasional? Jangan hanya dilihat dari sisi Pulau Jawa dan Sumatera. Di Kalimantan sampai detik ini, Pak, masih. Jadi menyalanya bergilir, bukan pemadaman bergilir. Terus yang terakhir, Pak, kira-kira di tubuh PLN ini ada nggak tekanan pembayaran kepada IPP serta pemasok energi? Karena setahu kita, realiti listrik ini juga bukan urusan masalah mesin saja. Di situ ada pembangkit, bahan bakar, transmisi, maintenance-nya, kontraknya, cash flow PLN-nya. Ini harus dibuka. Sampaikan kepada kami, nanti kira-kira kondisi ini realitanya, permasalahannya, sumbernya di mana. Ini supaya kita tahu semua. Karena di mata publik ini begitu keluar statement 21 Juni 2026 tidak ada lagi pemadaman. Masyarakat menjawab, iya betul, pemadaman bergilir tidak ada, tapi menyala bergilir sekarang. Saya kira terima kasih pimpinan, itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya langsung ada pada pokok persoalan. Tidak ada basa-basi. Sebentar dulu. Izin Pak Rusli maksudnya di belakang itu Pak. Sisa kami punya waktu ada enggak 5 menit? Kita Tadi per fraksi PD. satu dulu. Nanti Oh kita iya, pergi. oke. Silakan Pak. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota DPR RI Komisi 12 yang saya hormati, Dirut PLN dan jajarannya. Hari ini kita membahas masalah masyarakat tentang listrik. Ya, tadi sudah dijelaskan Pak Sigit, saya setuju. Yang pertama saya terima kasih Pak Dirut di Gorontalo, alhamdulillah nggak mati-mati dan sudah berkelebihan. Bahkan untuk Pulau Depo
itu kabel bawah laut sudah sampai kapalnya dari Turki. Insya Allah tanggal 30, tanggal 6 akan di Yang berikutnya, saya juga tinggal di Jakarta, di Cilengsi, di Cibubur. Itu mati-mati dan tidak ada pemberitahuan. 1 bulan sebelum itu kami dapat surat untuk anggota DPR RI dimintakan alamat rumahnya mau dipasang VVIP agar terjaga listriknya tidak mati-mati. Nah, penjelasan Pak Dirut waktu itu, saya ada rekamannya Pak Dirut, bahwa listrik mati itu karena bahan baku, yaitu batu bara. Ada, jelas. Dan itu jadi rame. Masuk di Komisi 12. Itu pembahasan demo, pembahasan suplai batu bara, itu ramai sampai kemarin masih ramai terus dibicarakan. Ini mana yang benar ini? Pak Menteri atau Dirut PLN? Ya benar. Dan ini ramai di masyarakat, sudah merebet kemana-mana. Kasihan Pak Presiden. Ini harusnya urusan di bawah, bukan urusan lagi Presiden. Presiden itu urusannya banyak dari A sampai Z. Urusan PLN sudah ada di PLN, wakil direktur, dan direktur sampai di bawah, sampai di desa. Kenapa Presiden lagi masih urus-urus PLN, listrik? Kasihan Presiden. Dan kasihan menteri lainnya. Jadi bulan-bulanan. Masalah batu bara. Masalah ini, masalah ini. Jangan saling menuduh. Akui saja. Karena apa? Yang terakhir, saya sebagai anggota Komisi 12 kurang setuju kalau itu dibicarakan setengah kamar, berlarut-larut. Harusnya jam 1 undangannya, saya jam 1 kurang udah di kantor. Masih berkutak-katik di situ, di ruang. Apa yang dibicarakan? Udah dibicarakan hari di umum, kita udah diundang rapat jam 1. Kita bicarakan terbuka di sini semua. Gak ada yang tutup-tutupi. Ini yang harus kita jelaskan dan kita perlihatkan kepada rakyat. Kita sudah disediakan ruangan yang bagus, per AC. Kenapa mesti bisa di setengah kamar? Kita di sini semua fraksi ada. Terima kasih Pak Pimpinan, Pak Dirut. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.